نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kedua mempelai yang berbahagia malam hari ini yang saya hormati, keluarga besar kedua mempelai, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, mungkin yang hadir bersama Ibu, Wakil Rektor Universitas Gorontalo, Ketua IP, Bapak Haji Ruslan Abdul Ghani beserta Ibu, staf khusus Wali Kota Bapak Dr. Basmi Said, Bapak Kapolres Minahasa Utara beserta Ibu, para pimpinan-pimpinan ormas yang ada di Kota Bitung yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Singkat kata, ini perkawinan malam hari ini luar biasa. Perkawinan antara warga, keluarga Muhammadiyah dan keluarga Nahdlatul Ulama. Ternyata mereka bisa ketemu juga di pelaminan. Yang satu suka tahlilan, yang satu tidak suka tahlilan. Mohon maaf, artinya dua-dua ada dalilnya. Coba lampunya kasih. Saya tidak bisa bicara kalau pakai lampu. Dua-duanya punya dalil. Jadi kita tidak membahas soal dalil malam hari ini. Tapi saya ingin mengatakan, apapun kalian punya rumah tangga, tetap Quran dan hadis menjadi patokan. Itu saja. Kemudian nasihat buat ini Pak, yang laki-laki ini ponakan saya, karena ibunya dengan saya itu sepupu. Ya, jadi nasihat buat yang suami, perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, laki-laki pemimpin bagi perempuan karena Allah telah berikan kelebihan kepada laki-laki dan kemampuan kepada perempuan. Disebabkan itulah wanita harus menghormati suaminya, karena dari harta suaminya engkau menerima nafkah. An-Nisa ayat 34. Kemudian setiap laki-laki wajib memberi nafkah batin dan nafkah lahir kepada istrinya. Apa itu nafkah? Perhatikan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna." Dan bagi suami wajib memberi nafkah kepada anak dan kepada istrinya sebagaimana Allah telah memberikan kemampuan dia mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istrinya. Berarti tugas pertama, pemimpin. Pimpinlah istrimu, bawalah istrimu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pokok. Rezeki kalian berlimpah, nama kalian top di masyarakat, tapi kalian tidak salat, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban suami, pimpin istri untuk salat. Kenal dulu Allah, baru kita mengenal manusia. Hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik sesempurna-sempurnanya iman orang beriman adalah ketiga akhlaknya itu baik kepada manusia. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim. Kau suami menjadi yang terbaik apabila engkau baik kepada istrimu. Demikian kata Nabi mengingatkan setiap suami. Berikut, sebagai istri, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru zaujaha. Allah tidak akan pernah memandang seorang wanita bila dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Wahia la tastagni anhu. Kemudian dia juga tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suaminya. Allah tidak akan pandang engkau di hari kiamat nanti. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini,
idza shallatil mar'ah, apabila seorang wanita salat, wa shamat syahraha, ia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, pun dia taat kepada suaminya, qila laha, maka Allah akan berkata kepada istri itu, kepada wanita itu, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau mau. Demikian pahala ganjaran yang Allah berikan kepada istri yang taat. Nabi sebutkan solat, Nabi sebutkan puasa, Nabi juga sebutkan jaga kehormatan dirimu, Nabi juga sebutkan tentang ketaatan. Inilah modal utama kalian membangun rumah tangga. Sepaham? Yang terakhir, karena masih ada Pak Doktor, dia akan memberikan nasihat. Yang terakhir, kalian berdua punya orang tua sekarang 3. Orang tua yang melahirkan kita, ayah dan ibu, dan membesarkan kita. Cintai dan hormati mereka. Orang tua yang membesarkan dan melahirkan pasangan hidup kita, mertua namanya. Cintai dan sayangi mereka. Dan orang yang mendidik engkau menjadi manusia yang berilmu, itulah guru-guru. Hormati mereka sebagai orang tuamu yang ketiga. Saya tekankan demikian. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga seorang anak manusia, idza wajadal abawaihi indal kibar, bila dia mendapati suatu saat ayah ibunya dalam keadaan uzur, kemudian dia tidak berbakti kepada keduanya, baik ayah kandung, ibu kandung maupun mertua. Surga jangan kau cari di luar, cari dalam rumahmu selagi orang tua masih ada. Barangkali itu saja sekedar nasihat yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.